Mana? Manis, aku baru sama Dila di Belgia. Boleh dong foto? Aku kirim. Hari ini sudah ada. Hari ini kita punya lebih dari 50 juta orang yang tidak berpendidikan cukup. Sehingga ketika kita bicara tentang anak muda, bonus, demografi dan lain-lain, ini gak punya bekal. Kenapa? Karena kita milih SD, SMP, SMA kayak piramid. SD-nya hampir 100% anak bisa masuk SD. SMP-nya berkurang, SMA-nya berkurang, kayak piramid. Itu yang menyebabkan, jadi bukan karena tidak mampu, tapi karena kita belum menyiapkan kursi yang cukup. Karena itu saya sering sampaikan pada teman-teman semua, pertanyaan yang harus dijawab para wali kota bupati se-Indonesia. Tidak punya Sudah, ini jadi saya memakai udah langsung mulai acaranya. Di situ saya kakak sekalian, saya menulis di sana. Lapor hadir ya, Asmir? Baik, sehat. Mohon maaf Kak Anies, kita lanjut sebentar ya. Yuk. Itu susah itu banget nih, hidup gak apa-apa. So that's how I learned that to be really good at something, ya message dan menteng bagi-bagi bisa baca koran. Nah, aku soal baca koran ngajak diskusi. Makasih Kak Abido. Jadi gini, kalau ditanya kenalnya dari mana, saya kenalnya dari rumah. Di rumah saya kenalnya. Jadi saya masih usia mungkin sekitar 4 tahun, paman saya ini pulang dari Amerika keribo rambutnya. Keribo ya, Samhari. Keribo, dia pulang pertukaran pelajar AFS. Rambutnya keribo dalam artian sesungguhnya. Jadi seperti korek api itu loh, pentol korek api dari kepalanya tuh. Betul-betul keribu gede. Dia ikut program AFS tahun 70 berapa Kak? 72. Kakak angkatan ya Kak ya? Kakak 72, 73. Jadi pulang itu saya masih TK, dia pulang. Dan ketika dia pulang, kemudian saya lihat foto-fotonya di rumah. Saya lihat itu menginspirasi sekali. Jadi waktu masih kecil saya kepengen suatu saat saya kepengen juga nih seperti dia nih. Bisa apa? Bisa keribu. Bukan bisa keribu. Bisa AFS. Nah itu Kak Yasmin keribunya nggak bertahan lama Kak Irit. Kenapa ketika lama? Kemudian nggak lama kemudian dia diterima di kedokteran. Plonco harus gundul. Anda bayangkan dari keribu yang gede itu menjadi plontos. Plontos itu apa tuh? Banyak gundul yang berminyak gitu. Peloncoan ya. Dan saya ingat pulang itu dia bawa di dalam karung plastik itu isinya rambutnya dia itu. Karena ini rambut ditumbuhkan di Amerika, diplontosnya di kampus. Diplontosnya di kampus, gue cukur gitu. Nah, tapi dia pulang dan foto-foto itu saya lihat foto-foto itu terbersit keinginan untuk bisa satu saat nanti berangkat program AFS. Nah itu kalau ditanya pemantik awalnya itu di situ. Dan kemudian saya mulai lihat nih ketika mulai SMP, lihat kakak-kakak kelas. Saya kebetulan sekolah sama Kak Melando nih. Kak Melando nih kemudian beliau itu satu angkatan dari saya. Dan ketika beliau berangkat itu masuk di koran KR halaman 1, betul ya Melando? Ceritanya Melando itu Kelautan Rakyat di Jogja. Dan ketika dia keluar sama namanya Amirul berdua, itu muncul, itu Kak Irit saya kepengen sekali. Jadi memori awal masih kecil, kemudian pemantik itu ketika sudah sekolah, lihat ada yang berangkat, cerita keberangkatannya, cerita seleksinya. I want to be like him. I want to be like him. Jadi, nah itu juga Kak Irit yang saya sering ngomongin sama anak-anak sekarang. Kalau pada sekolah di luar negeri, ceritakan pengalamanmu, kirimkan ke SD-mu, kirimkan ke SMP-mu. Siapa tahu di SMP-mu, di SD-mu, ada yang bilang, I wanna be like her, I wanna be like him. Okay? Karena, dan kemudian kita jangan takut, oh Ria, gak usah lah, no worry about that. Ceritakan itu, justru itulah yang bisa menjadi inspirasi, karena saya sendiri merasa terinspirasi dari yang begitu. Nah, itulah kemudian saya coba daftar AFS. Nah, ketika saya daftar AFS ada ceritanya nih Kak Irit. Saya udah lagi ikut OSIS, lagi rapat, lagi kegiatan,
Tahu-tahu salah satu teman ikut kegiatan itu nggak ada. Ditanyain ke mana? Oh dia lagi tes AFS. Lemes saya. Karena teman saya udah tes AFS, saya nggak tahu kalau ada tes AFS nggak. Lah saya ini udah bertahun-tahun kepengen jadi siswa AFS. Hari itu dia tes AFS. Di mana? Di SMA 1. Langsung saya berangkat ke SMA 1. Berangkat SMA 1 sampai sana ada tulisan itu panitia di mana, saya sampai sana ketemu Mas Safril namanya. Safril itu Omping gitu. Dulu ketua chapter Jogja. Saya datang, saya ketemu, Mas saya mau daftar AFS. Terus dia bilang, udah telat. Ini udah wawancara. Gitu. Kebayang nggak seperti disiram air es itu? Artinya udah mimpi, udah punya cita-cita, terus dikasih tahu telat gitu. Kan telat tuh kan nggak mutu sekali gitu. Sebagai alasan kegagalan gitu. Oke? Kalau gagal itu kan karena berusaha lalu nggak berhasil. Kalau nggak, ini kebetulan baru tadi pagi saya submit sebuah artikel untuk Jakarta Post exactly on this issue. Dan ini misi yang menurut saya selama ini kami ingin emban, ingin laksanakan. Akses pendidikan bagi semua. 5,6 juta anak masuk SD kelas 1. Lulus SMA 3,8. Berarti ada 1,7 juta anak yang pernah kelas 1 nggak pernah lulus. Per angkatan. Biarkan itu 10 tahun, itu artinya 17 juta. Itu hari ini sudah ada. Hari ini kita punya lebih dari 50 juta orang yang tidak berpendidikan cukup. Sehingga ketika kita bicara tentang anak muda, bonus, demografi dan lain-lain, ini nggak punya bekal. Kenapa? Karena kita milih SD, SMP, SMA kayak piramid. SD-nya hampir 100% anak bisa masuk SD. SMP-nya berkurang, SMA-nya berkurang, kayak piramid. Itu yang menyebabkan, jadi bukan karena tidak mampu, tapi karena kita belum menyiapkan kursi yang cukup. Karena itu saya sering sampaikan pada teman-teman semua, pertanyaan harus dijawab para wali kota bupati se-Indonesia. Berapa jumlah bangku SD, berapa jumlah bangku SMA, sama nggak? Kalau nggak sama, Anda belum berniat untuk menyekolahkan setiap anak. Itu PR. Nah, on top of that, ketika nanti kita mengerjakan, kerjakanlah yang berkualitas. Tapi itu kira-kira Kak. Karena piramid itu membuat banyak sekali orang yang tidak berada di dalam sistem sekolah. Ini yang mengkhawatirkan ke depan. Walaupun gapnya menipis, tapi gapnya menipis itu bukan karena solusinya terjadi, tapi karena birth rate-nya turun. Jadi kalau dulu masuk sekolah itu 5,5 juta, sekarang itu mungkin angkanya sekitar 4,7. 4,7, tapi lulusnya tetap 3,8. Jadi di situ letak isunya. Menipisnya itu bukan karena kitanya SMA-nya meningkat, tapi karena anak masuknya berkurang. Sekolah di Jakarta ini banyak yang tutup, bukan karena tutup apa-apa, karena rearrange, karena jumlah muridnya yang sedikit. Mengecilang. Jadi jawaban sederhananya itu artinya anak muda, retraining bagi yang sudah keluar, terlanjur drop out dari sistem sekolah, retraining bagi yang baru mau masuk, maka memastikan ada kelanjutan sampai ke ujung. Minimal 12 tahun itu bisa terpenuhi, ya. Dan 1 tahun pra SD, kira-kira gitu. Lalu yang kedua soal the why. Nah ini kita semua nih ya berada di panggung ini dan semuanya berada di ruang ini. Kenapa kita bisa seperti sekarang? Karena kita dikasih kesempatan untuk dapat pendidikan. Apa itu pendidikan sekolah atau itu kesempatan pertukaran pelajar, itu semua adalah pendidikan. Selalu yang ada di dalam pertanyaan itu, have I given back to atas apa yang saya terima? Sudahkah saya membayar balik atas apa yang saya terima? Jadi banyak inspirasi atas gerakan, atas kegiatan itu dimotivasi dari kita ingin memberikan kebermanfaatan seperti saya merasakan dulu. Jadi kalau dulu saya ingin I wanna be like him gitu ya. Saya membayangkan gimana ya orang lain bisa merasakan yang saya rasakan. Indonesia Mengajar itu inspirasinya dari PTM, yang kemudian jadi KKN, kerja nyata, perangan tenaga mahasiswa, dan pengalaman AFS. Tinggal 1 tahun itu
membuat kita merasakan punya rumah kedua, mau sampai kapanpun nggak akan pernah lupa. Jadi setiap anak yang ikut program Indonesia Mengajar itu kampungnya sampai kapanpun adalah kampungnya dia, gitu. Sampai kapanpun juga nggak pernah lupa. Nah, jadi inspirasi dari pengalaman itu, pengalaman apakah program ini atau program yang lain, itu hambatan, tantangan di dalam mengajak untuk terlibat. Baik itu tantangan dari sekolah, dari lingkungan, kemudian tantangan komunikasi. Jadi core percakapannya itu tentang engagement yang lebih menantang. Nah, tadi saya sampaikan, ketika kita menghadapi resistensi karena values, maka kita harus menyiapkan penjelasan jawaban yang memang bisa meyakinkan. Tapi kalau resistensi itu karena ignorance, maka jangan khawatir untuk melakukan terobosan. Dobrak. Dobrak itu artinya langgar aja. Begini misalnya, gurunya melarang anak ikut, sekolahnya melarang, mereka nggak punya hak kok untuk melarang anak itu untuk ikut. Jadi ya sudah, kalau anaknya mau ikut berangkat, orang tua yang mengizinkan, dobrak aja. Karena itu ignorance yang sering muncul tadi diceritakan. Tapi kalau sifatnya itu adalah melihat ini kurang bermanfaat, ini adalah sesuatu yang hari ini tidak perlu dikerjakan, nah kita harus menyiapkan penjelasan lebih baik. Tadi saya share kepada mereka, teman-teman, bahwa nilai pengalaman itu akan memiliki daya jual yang lebih baik ketika ditunjukkan orang yang sudah menjalani. Jadi cari aja orang-orang yang sudah pernah mengalami, mereka lah yang suruh menceritakan. Lalu jangan khawatir membuat terobosan, inovasi ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang baru, yang kita semua memang harus lakukan inovasi. Apalagi sekarang di era teknologi, bisa jadi alat yang efektif untuk mengirimkan pesan yang lebih meyakinkan. Itu kira-kira. Di jalan terus keluar daerah ya. Iya. Aduh, ajakin saya dah. Nanti kapan-kapan. Umur panjang. Saya harusnya di India, Kak. Iya, besok ke India. Jadi enggak, jadi last minute visanya tuh nggak keluar di sana. Jadi bukan nggak keluar, artinya belum terlambat dari sisi apa? Pakai visa ke sana ya? Iya. Iya. Nggak bisa. Negara sama-sama. Dan ketika karena itu pertemuannya conference, last minute nggak keluar, jadi bilang udah diubah jadi turis gitu. Kedutaan nggak berani. Iya, kalau karena udah turis kan tahu sebenarnya nggak boleh itu. Karena udah tahu conference. Anyway. Halo juga. Siap. Alhamdulillah. Gimana Kak rasanya kembali ke teman-teman bina antar budaya, tapi melihat lebih banyak anak muda gitu Kak? Iya, senang. Sering ya? Dan dulu saya sama Kamiranda juga sama-sama ngurusin chapter Jogja. Ya Kak, sebelum sama-sama sending. Saya dulu ngurusin sending, sempat sending koordinator di Jogja. Dan agak lama itu. Saya itu sending koordinator mungkin hampir 4 tahun. Dari 91 sampai 95. Masalah 94 95. Coba siapa yang mau pertama? Ya, anak muda langsung. Ya udah kakak yang pertama. Bisa. Suaranya nggak denger ya? Iya. Udah saya aja timekeeper ya. Timekeeper terus 2, 3, 1, 2. Oke Kak. Siap. Almir, terima kasih. Oke. Kak, titip Kak, biar kebaca Kak. Iya. Global apa? Tuh. That's good. Bina antar budaya. Di depan. Kalian. Kak, ketinggian. Juga. Mana? Nih aku baru sama Dila di
di Belgia, boleh dong foto. Aku kirim